yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di Masjid Nurul Salam. Kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambahkan kesehatan untuk kita semuanya, dikuatkan iman Islam kita sehingga kita bisa tetap terus istiqomah di dalam ibadah kita. Semoga pertemuan kita malam hari ini diberkahi diridhoi oleh Allah, ditambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita jadikan bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita membahas fikih tematik ya. Karena masih suasana bulan Dzulhijjah, insyaallah kita bahas sedikit tentang masalah fikih kurban. Semoga yang masih yang sudah mendapatkan bekal terkait dengan fikih kurban ini semakin mantap dalam kurbannya. Ya, yang belum mendapatkan bekal, semoga ini bisa menjadi tambahan bekal kita supaya kurban kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, kurban itu berasal dari bahasa Arab sebenarnya. Kurban. Itu kalau di dalam Al-Qur'an itu kisahnya Qabil dan Habil. Qarraba qurbanan fatuqbila minhu wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika dua anak Nabi Adam itu memberikan persembahan kurban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima oleh Allah. Jadi kurban itu artinya adalah mendekatkan diri. Jadi kalau orang berkorban itu tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih binatang kurban itu tujuannya adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam fikih klasik atau di dalam kitab-kitab fikih ya, itu biasanya disebut dengan udhiyah, jamak dari adhahi atau dhahaya. Nah, udhiyah itu adalah nama dari binatang yang disembelih, ya, baik itu unta, sapi ataupun domba, kambing. Kapan? Ya di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik. Tujuannya apa? Taqarruban itu, taqarruban ila Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah. Kalau kamu mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan laksanakanlah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Dari kata nahar ya. Nahar itu biasanya cara menyembelih untuk unta, biasanya nahar ya. Dan biasanya untanya tetap dalam keadaan berdiri.
masih sunnah muakkadah. Kata Nabi SAW, "Salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu." Ada 3 ibadah yang itu wajib bagi saya, tapi bagi kalian itu tatawwu, sunnah, tidak wajib, kata Nabi SAW. Al-witru wan nahru wa salatut duha, kata Nabi. Yang pertama adalah sholat witir. Sholat witir itu wajib bagi Nabi, maka Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ya. Nah, kita disunahkan, ya kan, disunahkan. Makanya kalau kita bisa bangun malam, ya kan, diusahakan sholat witir. Wa in khusya ahadukum subha falyutir walau biwahidah. Kalau misalnya kita khawatir, ya kan, keburu subuh, maka witir saja walaupun hanya 1 rakaat. Ya, karena ini sunnahnya Nabi SAW. Kalau Nabi wajib, tapi kalau kita disunahkan, bagus, gitu ya. Yang kedua adalah an-nahar, menyembelih kurban. Menyembelih kurban itu juga hukumnya sunnah, tapi wajib bagi Nabi. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya kurban. Ya. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW menyembelih kurban. Kalau kita sunnah. Ya. Kemudian yang kedua adalah sholat duha. Di dalam hadis yang lain disebutkan rakaatil fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, itu di dalam hadis yang lain. Ya. Intinya bahwa menyembelih korban itu hukumnya sunnah muakkadah bagi orang yang mampu. Dan kalau tidak mampu gimana Ustaz? Ya jangan dipaksain. Kalau berhutang gimana Ustaz? Boleh nggak kita ibadah dengan hutang? Boleh. Ya. Bukan nggak boleh, boleh. Umroh misalnya biaya umrohnya hutang, boleh nggak? Ya boleh. Cuman, ya kan, harus menjadi perhatian ketika kita berhutang, ya kan. Kalau misalnya kita mampu membayar atau kita punya barang yang jadi jaminan kita, seandainya nanti saya tidak ada rezeki yang lain, maka ini yang saya jual. Misalnya, ya kan, orang berangkat umroh, ya kan, ada mobil di rumah, ya kan, dijual belum laku-laku. Ya kan, udah hutang dulu lah biaya umrahnya, ya kan, boleh nggak? Boleh, ya kan, nanti sepulang dari umroh, ya kan, mobilnya dijual, tidak, boleh. Ya. Kalau, ya kan, paling tidak punya keyakinan dan kepastian dia bisa membayar hutangnya. Tapi kalau dia tidak bisa bayar, boro-boro bayar untuk kebutuhan sehari-hari saja pas-pasan, mendingan jangan. Kenapa? Karena hutang itu nanti akan dibawa sampai dia meninggal. Ya kan? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Ya kan? Jadi jiwa orang mukmin nanti itu terkatung-katung amalnya dan bisa-bisa. Gara-gara apa? Gara-gara hutangnya belum dibayar. Kalau sudah dibayar harus selesai. Makanya bahkan bisa menjadi adab nanti di alam kubur, gitu ya, karena hutang itu, gitu ya. Makanya kalau kita tidak bisa memastikan, ya kan, membayar hutang itu mendingan jangan, ya kan. Kecuali kalau kita bisa, misalnya tiap bulan ada pendapatan pasti dan sisa itu bisa digunakan untuk membayar, ya silakan, ya silakan, karena diperbolehkan, gitu ya, diperbolehkan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, dia bertanya kepada Nabi SAW, "Qultu ya Rasulullah, astadinu wa udhahi." Boleh nggak saya berhutang untuk berkorban? Ya. Kata Nabi, "Na'am fa innahu dainun maqdiyun." Boleh, ya kan? Karena hutang kamu itu kan hutang yang pasti dibayar. Gitu ya. Kalau hutangnya itu masih apa tuh nggak jelas, bisa bayar apa enggak, jangan, ya kan. Tapi kalau pasti dia bisa bayar, silahkan. Ya. Jadi ibadah dengan biaya hutang, korban dengan biaya hutang itu diperbolehkan selama masih punya kepastian dia bisa membayar. Makanya ada seorang
Kemudian ditanya tastadin wa tasuqul budna. Kamu berhutang untuk membeli ini apa itu binatang korban, ya kan? Dia tidak jawab ya atau tidak. Dia hanya mengatakan saya pernah mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala lakum fiha khairun. Ya. Dalam korban itu ada kebaikan pada kalian. Karena korban itu baik maka dia bila-bila hutang, gitu ya. Tapi tadi itu ya hutang, tapi yang kita bisa memastikan bahwa kita bisa membayar. Kalau udah mendingan jangan, gitu ya, karena menjadi beban kita nanti di akhirat, bahkan di alam kubur itu menjadi beban. Kalau arisan gimana, Ustaz? Arisan ya ada dua hal kalau arisan itu. Arisan kalau kita bisa mendapatkan yang pertama di awal-awal itu sama dengan hutang namanya, ya. Tapi kita punya kewajiban untuk membayarnya. Ya, jangan kemudian kita arisan dapat yang apa di awal-awal tapi habis itu tidak bayar. Ya, jangan merugikan orang lain itu namanya. Ya. Tapi kalau kita dapatnya belakangan itu sama dengan menabung. Boleh menabung, boleh silakan. Mungkin apa itu takmir masjid Darussalam misalnya, ya kan, habis Idul Adha ini mulai Muharram ada tabungan kurban. Ya, sebulan 300.000 misalnya. Ya. Kalau 11 bulan sudah berapa? Ya kan 3.600.000 misalnya. Boleh, ya kan. Nanti kalau misalnya udah apa tuh sudah menjelang Idul Kurban nggak jadi kurban gimana, Ustaz? Ya nggak apa-apa. Ya, silakan diambil duitnya. Ya boleh-boleh saja, gitu ya. Ya. Kecuali kalau dia sudah bersumpah, ya kan, berjanji, ya, demi Allah ini saya nabung untuk korban tahun depan. Kalau sudah bersumpah begitu ya harus, gitu ya, harus dilaksanakan, ya kan. Tapi kalau sekedar nabung saja, hanya berniat saja, ya tidak apa-apa, dibatalkan juga tidak apa-apa, ya. Jadi boleh ya, arisan, gitu ya kan. Cuma ya tadi itu, ya kan, jangan apa itu, jangan berharap di depan kemudian setelah itu tidak bayar, tidak. Kalau urunan gimana, Ustaz? Nah, urunan ini kan biasanya anak-anak TPA suka urunan, anak-anak sekolah juga urunan korban, ya. Yang perlu kita ketahui bahwa korban itu harus atas nama individu, tidak boleh atas nama kelompok atau organisasi atau lembaga atau instansi, tidak boleh. Ya, misalnya ini korban anak-anak TPA, berarti kelompok anak TPA, tidak boleh itu, gitu ya. Harus jelas individu siapa, si fulan, gitu ya. Nama lembaga juga tidak boleh, ya kan. Ini apa tuh korban dari apa tuh manajemen rumah sakit, tidak boleh juga. Ya, harus jelas siapa yang berkorban itu, harus atas nama individu fulan bin fulan. Organisasi kayak kelompok kayak, ya kan, itu tidak boleh, ya kan. Nah, gimana kalau urunan seperti itu? Ya kalau urunan ya tinggal apa itu di atas namakan siapa lah, misalnya gurunya atau siapa, ustadznya, atau misalnya santri TPA yang paling bagus misalnya, paling banyak hafalannya misalnya. Tapi minta izin dari orang yang memberikan urunan, gitu ya. Jadi jelas, ya kan, jelas bahwa ini urunan untuk, berarti yang urunan dapat pahala nggak? Ya dapat pahala sedekah namanya, ya kan. Yang berkorban dapat pahala korban, yang sedekah dapat pahala sedekah. Memang boleh kita sedekah korban. Maksudnya kita sedekah kepada orang untuk berkorban, boleh nggak? Boleh. Mau sebagian juga boleh, mau semuanya juga boleh, ya kan. Misalnya ada 10 orang, ya kan, udah ya kita berikan dia apa itu korbannya, kita urunan 10, 300 juta buat beli kambing, ya, udah dikasih dia. 10 orang ini dapat pahala nggak? Dapat pahala sedekah namanya, bukan pahala korban, bukan. Tapi orang yang berkorban dia mendapatkan pahala korbannya. Jadi boleh bersedekah.
Suatu ketika Rasulullah SAW membagi-bagi binatang kurban. Di dalam hadis yang lain disebutkan jumlahnya 60 ekor. Dan disebutkan itu 60 ekor itu kambing, apa unta, apa sapi. Ya kan? Tapi macam-macam, ya kan, macam-macam. Ya, yang dapat gede-gede, yang kecil-kecil. Ya, kata Uqbah, ya kan, qultu ya Rasulullah asabani jadak. Ya Rasulullah, saya enggak dapat yang gede ini. Saya dapat apa itu? Kambing muda, jadak. Jadak itu usianya 6 bulan sampai 1 tahun. Domba 6 bulan sampai 1 tahun. Ya kambing muda, domba muda ya, bukan kambing, domba. Domba muda. Gimana ya Rasulullah? Saya dapat bagian ini. Ya, kata Nabi SAW, nah, kamu berkorban aja untuk pakai itu, enggak apa-apa. Kambing muda beli, ya, kira-kira begitu ya. Jadi sedekah, ya kan, untuk orang agar orang itu bisa berkorban itu diperbolehkan. Makanya nanti kalau misalnya urunan tadi itu ya judulnya yang lain adalah sedekah, ya kan, untuk seseorang dari yang di atas namakan korban tadi itu. Jadi boleh kalau begitu. Tapi kalau atas nama lembaga, atas nama instansi, organisasi, kelompok itu tidak boleh. Ya. Nah, kalau misalnya saya berkorban untuk orang lain gimana? Ya. Untuk orang lain itu ada dua kemungkinan, ya kan, orangnya masih hidup dan yang sudah meninggal. Ya, masih hidup dan sudah meninggal. Ya. Yang pertama, kalau misalnya, ya kan, mayit ini, ya, yang meninggal itu, kalau dia di mayit, ya kan, atau kalau dia orang lain, ya, katakanlah yang pertama mayit, ya kan. Para ulama sepakat boleh kalau dia sebelum meninggal itu berwasiat. Ya, itu semua sepakat boleh berwasiat supaya apa itu disembelihkan korban atas nama dia nanti kalau dia sudah meninggal, boleh. Atau kalau orang lain maka minta izin dulu. Ya, itu semua sepakat ulama, ya, boleh, ya kan, dengan izin dia, semua sepakat boleh. Itu yang pertama. Atau bernadar, ya kan, bernadar sebelumnya, misalnya bernadar itu boleh. Jadi sebelum meninggal dia bernadar, ya kan, maka setelah betul dia meninggal maka boleh dilaksanakan. Ya. Yang kedua, ya kan, orang berkorban kemudian menyertakan orang lain. Menyertakan orang lain. Kalau dia sudah meninggal boleh enggak? Nah, itu kata para ulama sepakat mereka boleh. Jadi kalau saya berkorban, ya kan, 1 ekor kambing, ya kan, kemudian dikasih dan, ya kan, si fulan yang sudah meninggal, nah itu boleh semua, apa tuh, semua ulama sepakat boleh, ya kan, termasuk adalah keluarga, ya kan, keluarga. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarganya. Bukan, ya Allah terimalah ini dari keluarga Muhammad, bukan ya. Kalau keluarga Muhammad itu namanya kelompok, namanya kelompok. Tapi kalau Muhammad dan keluarga Muhammad itu maksudnya 1 ekor kambing untuk 1 orang, tapi dia mengajak orang yang lain menyertakan dalam hal mendapatkan pahala dari kurban itu. Ya, nah itu diperbolehkan. Ya. Kalau orangnya sudah meninggal boleh diikut sertakan, boleh. Itu namanya ihdaul hadiah, ihdaul ajr namanya. Ya. Menghadiahkan pahala untuk orang yang sudah meninggal atau orang lain. Ya. Kalau orang lain izin, ya, harus izin tadi yang kita sebutkan tadi itu. Nah, yang jadi perbedaan itu adalah kalau kita menyembelih, ya kan, tidak menyertakan orang lain dengan kita, ya kan, tapi khusus untuk dia, misalnya dia sudah meninggal, ibu kita misalnya atau bapak kita,
dalam Islam itu tidak dihapuskan, ya kan? Karena hukum itu ya nanti kan nggak tahu, ya kan? Ke depan seperti apa kan nggak tahu. Makanya dalam fikih tetap aja dibahas, ya kan? Cuman pembahasan sekarang nggak aktual ya istilahnya, makanya dilewatkan saja, ya kan? Tapi kita harus tahu ya, namanya apa itu? Mukatab itu adalah seorang budak, ya kan? Dia ingin bebas dari tuannya dengan perjanjian, harganya dulu saya beli sekian misalnya, kamu harus bayar. Tapi kamu saya izinkan untuk bekerja cari duit. Kalau mukatab ini mau berkorban, maka dia harus minta izin dulu sama tuannya tadi itu. Boleh nggak saya berkorban? Kalau tuannya mengatakan silahkan. Kenapa harus minta izin? Nah, soalnya dia punya perjanjian harus bayar masalahnya, gitu ya. Harus bayar kepada tuannya. Khawatir nanti nggak selesai bayarnya. Ya, itu sekitar sekedar ketahuan ya. Wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idnihi, tidak boleh berkorban atas nama orang lain kecuali seizinnya, kata Imam Nawawi. Jadi harus minta izin dulu. Kalau kita misalnya di sini berkorban atas nama orang tua kita yang di kampung misalnya, izin dulu, ya kan? Pak, ya kan? Ini apa tuh? Saya korban atas nama Pak ya. Ya, izin dulu. Orang lain juga begitu, teman kita, saudara kita, ya, silakan. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i harus minta izin dulu. Wala an mayyitin illam yusa biha, dan tidak boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal kecuali si mayit ini berwasiat sebelumnya. Ini dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, tapi tidak semuanya. Ada sebagian pengikut mazhab Syafi'i yang membolehkan, tidak semuanya, ya kan? Tapi mayoritas dalam mazhab Syafi'i itu tidak membolehkan. Pendapat yang kedua itu adalah pendapatnya Imam Malik atau mazhab Maliki. Makruh itu maksudnya ya sebaiknya jangan dilakukan, ya, termasuk perbuatan yang dibenci, ya kan? Kata Imam Malik, la yu'jibuni an yudahhiya rajulu an abawayhi al-mayyitaini. Imam Malik mengatakan, saya tidak suka kalau ada orang yang berkorban atas nama kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Artinya bukan nggak boleh, ya kan? Cuman tidak disukai saja. Kemudian jumhur ulama termasuk sebagian dari mazhab Syafi'i itu membolehkan, termasuk Imam Ahmad, kemudian mazhab Hanafi, ya kan? Itu membolehkan. Jadi boleh, ya kan? Apa itu? Berkorban atas nama orang yang sudah meninggal atau atas nama orang lain, ya kan? Tidak perlu izin, ya kan? Kalau atas nama orang lain tidak perlu izin, ya kan? Ibnu Taimiyah mengatakan, wa tajuzul udhiyatu 'anil mayyit kama yajuzul hajju anhu was sadaqatu anhu. Berkorban atas nama orang yang sudah meninggal itu boleh, sebagaimana diperbolehkannya haji atas nama orang yang sudah meninggal. Haji boleh nggak? Menghajikan orang yang sudah meninggal boleh. Dalilnya jelas, ya kan? Ketika ada orang yang berhaji, Allahumma labbaika an syukrumah. Nabi tahu ini orang yang apa itu, yang bertalbiyah ini namanya bukan syukrumah. Siapa syukrumah itu? Ibu saya. Ibu saya udah meninggal ya Rasulullah. Ayo, kamu haji belum? Belum. Ya kalau begitu kamu haji dulu baru menghajikan. Artinya Pak boleh, ya, menghajikan orang itu boleh. Sedekah boleh, ya kan? Ada salah seorang dari sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya kan? Mata bumi, ibu saya sudah meninggal. Kalau saya sedekah, falaha ajrun, apakah dia dapat pahala dari sedekah saya atas nama dia? Kata Nabi, nah iya.
fil baiti wa la yudbahu an indal qabri udhiyatan wa la ghayraha. Tapi kalau mau menyembelih ya kan jangan disembelih di makam misalnya, karena ini apa itu korban atas nama almarhum, ya dibawa ke pemakamannya tidak perlu ya kan, ya di masjid boleh atau di rumah tidak usah dibawa ke pemakaman, nanti malah jadi fitnah nanti malah ya. Dan tidak ada tuntunannya seperti itu ya. Imam Al-Baghawi ini kalau dari kalangan Syafi'i ya kan, termasuk Imam Baghawi itu termasuk yang memperbolehkan. Dia mengatakan walau dhaha an mayyitin jaizah ya kan, seandainya orang itu berkorban atas nama orang yang sudah meninggal diperbolehkan. Tapi ini termasuk apa itu kalangan Syafi'iyah yang apa itu yang minoritas ya kan ya. Tapi ada yang membolehkan ya. Nah, dalilnya apa yang membolehkan? Ya, yang membolehkan yang pertama tadi itu kias dengan sedekah tadi itu. Ya, dengan sedekah, dengan haji, ya kan? Itu kalau sedekah boleh, haji boleh, ya berarti yang lainnya juga boleh, gitu ya. Ya. Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu an ketika dia membeli 2 ekor domba. Dia beli 2 ekor domba, ya kan? Kemudian ditanya, ya kan, kamu kok beli 2 ini yang satu buat siapa? Kata beliau, ausani Rasulullah SAW an udhhiya anhu. Nabi SAW sudah mewasiatkan kepada saya supaya saya menyembelih kurban atas nama beliau. Nah ini yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i ya kan, bahwa orang itu sudah meninggal boleh berkorban atas nama dia kalau berwasiat sebelumnya. Nah, tapi kata Zuhur ya kan, ini masalahnya bukan wasiat atau tidak wasiat, masalahnya adalah bahwa orang itu sudah meninggal ya kan, kemudian orang lain berkorban atas nama dia. Intinya kan boleh gitu ya. Intinya kan boleh ya kan. Soal wasiat itu soal yang lain gitu ya. Soal wasiat itu soal yang lain. Nah, kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena idza arada ayyudhi Rasulullah SAW apabila ingin berkorban ishtara kabshaini 'azimaini saminaini aqranaini. Beliau membeli 2 ekor kibas domba yang besar, gemuk, ya kan, banyak dagingnya, bertanduk, ya kan, cakep, ya kan. Kalau bahasa Quran tasurun nadirin, kalau dilihat menyenangkan, warnanya yang bagus. Ya. Mau ju'aini dikebiri, berarti dikebiri boleh ya? Boleh. Dikebiri itu boleh. Jadi kalau kita beli binatang yang dikebiri, domba dikebiri, ini dikebiri binatangnya, boleh nggak buat korban? Boleh.
bersedekah, berkorban atas nama orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan. Begitu juga berkorban atas nama orang lain meskipun tidak izin itu diperbolehkan. Sama seperti kita sedekah, ya kan? Nah, kalau sedekah atas nama si fulan, perlu nggak kita kita izin dia? Nggak usah, nggak apa-apa, ya kan? Kalau izin boleh, ya izin boleh-boleh saja, ya kan? Tapi kalau nggak izin tidak apa-apa. Untuk pendapat jumhur ulama. Dan ini yang yang pendapat yang kuat, ya. Bahkan di kalangan Syafi'iyah sekarang mengambil pendapat yang ini, ya, yang membolehkan ini, ya, membolehkan. Maka rata-rata terutama di Indonesia ini biasa orang berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Masih ada waktu, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Kalau pakai hewan betina gimana? Binatang yang digunakan untuk berkorban, yang pertama itu cukup usia, ya kan? La tudhi illa muslimah, dan jangan berkorban kecuali binatang yang sudah cukup usia. Kalau unta itu 5 tahun, kalau sapi itu 2 tahun minimal, ya minimal. Kemudian kalau kambing Jawa itu 1 tahun, kalau domba itu bisa setengah tahun sampai 1 tahun gede, ya kan? Kalau domba ibas, ya kan, domba itu boleh disebut dengan jadah tadi itu, ya, itu boleh, cukup umur. Yang kedua tidak cacat, ya. Yang kedua tidak cacat, ya. Misalnya apa? Cacat itu misalnya juling matanya atau pijat matanya sebelah, ya kan? Apalagi kalau hutan boleh juga, itu cacat. Pincang itu juga cacat, ya kan? Pencang, ya kan? Atau misalnya kalau sakit jelas, ya, misalnya kudisen, ya, banyak kudisnya dia begitu punya, tidak boleh. Atau disembelih dalam kondisi flu, atau sekarang misalnya ada penyakit kuku dan mulut misalnya, itu sakit, itu namanya tidak boleh, ya. Jadi kalau sakit atau cacat itu tidak boleh, ya kan? Cacat. Misalnya kalau di dalam detailnya di kalangan para ulama, misalnya kalau terpotong telinganya itu tidak boleh, ya kan? Patah tanduknya itu tidak boleh, itu cacat, ya kan? Kemudian putus ekornya itu juga tidak boleh, ya kan? Itu namanya cacat, ya, cacat. Itu tidak boleh. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, selain itu ya berarti boleh, gitu ya, berarti boleh. Atau yang tidak boleh tadi adalah yang sudah tua dan kurus, ya, tua dan kurus itu tidak boleh, ya kan? Kalau tua itu dagingnya Allah, ya kan? Kalau kurus ya tidak ada dagingnya, gitu ya. Nah, itu jangan digunakan untuk berkorban kalau yang seperti itu, ya. Tapi selain itu silakan. Kambing betina boleh, ya kan? Tidak masalah, diperbolehkan, ya kan? Bahkan ada sebagian mengatakan kalau hamil gimana, ya tidak apa-apa, ya kan? Kalau misalnya hamil ya boleh, ya kan? Ada yang mengatakan boleh, meskipun hamil boleh, sah maksudnya, ya kan? Untuk berkorban itu sah, ya. Tapi kalau ada, ya kan, cari yang jantan, ya, kalau ada, ya kan, banyak sekarang kami jantan kan, ya kan. Tapi kalau tidak ada, ya tidak juga ada apa-apa, boleh, ya kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang Ustaz beritahu tadi, untuk misalkan kita berkorban 1 ekor kambing untuk keluarga, 1 keluarga, misalkan keluarga ini kita terbatas dengan istri kita 1, kemudian anak kita, kemudian orang tua kita 2 orang, dan yang tentu korbannya. Bagaimana dengan larangan memotong kuku dan memotong rambut selama 10 hari itu, apakah juga berlaku bagi orang yang kita niatkan ini? Nah, itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, mengatasnamakan orang yang sudah meninggal tadi. Bolehnya mungkin memang
bisa menjadi pahala juga bagi mereka, atau bagaimana? Dua itu saja. Terima kasih. Yang pertama, yang perlu kita pahami dari hadis Nabi tadi itu, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Jadi kurban itu ada aturannya, ada batasannya. Kalau kambing itu hanya untuk 1 orang. Kalau sapi sampai 7 orang. Ya kan? Makanya tidak boleh kurban itu misalnya, ya ini kurban dari keluarga Pak Muhammad. Tidak boleh begitu. Ya kan? Kan tadi sudah kita sebutkan, ya kan, kelompok atau apa itu tidak boleh atas nama. Ya kan? Nah, kalau 1 ekor kambing, ya kan, untuk keluarga 1 orang dan keluarganya, itu tidak usah disebutkan namanya, gitu ya. Nah, secara otomatis, gitu ya. Jadi ini apa itu korban dari Pak Ruli dan keluarga, dah itu aja. Ya. Nah, kemudian terkait dengan apa itu larangan memotong kuku, larangan memotong kuku. Idza dakhala fi ashri min dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhi falyumsik sya'rahu wa adfarahu. Jika memasuki 10 hari, ya maksudnya 10 hari di bulan Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah dia tahan, maksudnya dia tidak memotong rambut dan bulunya. Ya. Apakah ini larangan ini adalah sifatnya haram? Tidak, ya kan? Larangan ini sifatnya adalah makruh, ya, makruh, ya kan? Bahkan sebagai ulama menyebutkan makruh ditanzih, ya. Makruh ditanzih itu tidak sampai ke derajat apa itu mendekati haram, tidak ringan, gitu ya, makruh. Artinya apa? Artinya kalau dilaksanakan, ya kan, maka dia berpahala, ya kan. Tapi kalau dia apa tuh dia langgar, ya kan, dia tidak berdosa, gitu ya. Itu hukum memotong rambut ataupun memotong kuku bagi orang yang berkorban. Apakah ini berlaku bagi keluarganya? Tidak. Hanya berlaku bagi liman arada ayyullah, yang berkorban saja. Ya. Itu hanya berlaku bagi orang yang berkorban saja. Jadi kalau dalam satu keluarga itu cukup 1 orang saja yang berkorban, ya kan? Maka sunnah itu sudah selesai bagi keluarga itu. Dan kalau dalam penyembelihan itu disertakan keluarganya, maka kata para ulama, maka mereka mendapatkan bagian pahala dari kurban 1 orang itu. Jadi korbannya bukan atas nama keluarga, ya, atas nama individu, ya, atas nama individu. Berapa jumlah keluarganya? Ya Anda tahu, terserah. Tidak ada batasannya jumlah keluarga itu, ya kan. Tapi jangan berkorban atas nama keluarga, tidak boleh, ya kan. Atas nama individu. Ya. Kemudian yang kedua, haji, kemudian sedekah, kemudian apa itu istighfar, ya kan. Kemudian umroh, ya kan? Ini adalah amal-amal yang menjelaskan bahwa kalau orang itu beramal untuk orang lain, pahalanya ihdaul ujur, ya, menghadiahkan pahala amal bagi orang lain. Ini adalah khilafiyah, ya kan? Khilafiyah. Termasuk mazhab Syafi'i itu termasuk yang keras, ya kan, tidak boleh, ya kan. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh, ya kan. Tapi yang apa itu? Yang haji, sedekah, umroh, ya kan, itu sepakat boleh. Termasuk mazhab Syafi'i boleh, gitu ya. Masuk mazhab Syafi'i boleh. Yang diperdebatkan itu kalau apa itu menghadiahkan pahala, itu adalah bacaan Al-Quran, ya, bacaan Al-Quran. Ya, puasa saja ada hadisnya, ya kan. Cuman ada syaratnya kalau dia berhutang saja, ya kan. Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu, kata Nabi SAW. Ini hadisnya sahih. Barang siapa yang punya hutang puasa dan dia meninggal dunia, maka boleh dipuasakan oleh walinya.
ya kan bisa. Cuman apakah pasti? Ya Allah alam, itu ya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tahu. Cuman kan fikih itu kan penjelasannya boleh apa tidak boleh kan begitu kan. Nah jumhur mengatakan boleh, ya kan. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi yang apa itu? Yang sedekah, yang haji, yang umroh itu sepakat boleh mereka, boleh. Ya kan. Ada beberapa yang khilafiyah tadi itu termasuk misalnya baca Quran misalnya. Nah, boleh nggak kita baca Al-Quran kita hadiahkan? Nah itu termasuk yang khilafiyah, gitu ya. Termasuk yang khilafiyah. Ya. Termasuk tadi itu ya menyembelih korban untuk orang yang sudah meninggal itu termasuk khilafiyah. Ya kan. Tapi jumhur mengatakan boleh.